Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus, kelas A21, mahasiswa PJJ IAIN Teknojati Cirebon. Dalam video ini, saya akan membuat tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Baik, dalam video ini yang pertama, saya akan share screen berupa cara membuka aplikasi Maktabah Syamilah, kemudian mencari kitab Bidayatul Hidayah dan membacakan serta menjelaskan hadisnya. Masih dalam proses membuka Maktabah Syamilah. Baik, ini adalah aplikasi Maktabah Syamilah. Kemudian kita akan mencari kitab Bidayatul Hidayah di sini. Kemudian masukkan teks Hidayah. Sudah terbuka. Di dalam video ini saya memilih faslun fi adabil istiqodi minan naum. Yang mana artinya adalah bab atau tentang berisi tentang adab bangun dari tidur. Baik, saya akan membacakan hadisnya. Kemudian saya juga akan memaknai atau mengartikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza staiqaltu minan naum fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajr. Nah, artinya ketika kamu bangun dari tidur, maka usahakan untuk bangun sebelum fajar menyingsing. Artinya kita bangun sebelum sholat subuh untuk mengerjakan sholat subuh. Jangan sampai kita terbiasa dengan bangun di siang hari sehingga perintah Allah yang berupa kewajiban untuk mengerjakan sholat subuh kita tinggalkan. Berikutnya, wal yakun awilu ma yajri ala qalbika walisanika dzikrullah ta'ala. Kemudian biarkan yang pertama kali terlintas di hati dan lisanmu adalah menyebut nama Allah Ta'ala. Jadi ketika kita bangun tidur, maka kita usahakan
yang terlintas di hati, ya kan, yang kita baca dari lisan kita adalah menyebut nama Allah Ta'ala. Karena Allah adalah pencipta kita, Allah yang membuat kita tidur, kemudian dengan rahmat Allah pula kita dibangunkan. Gitu. Kita bangun dari tidur kita yang mana tidur itu kalau dari Islam merupakan setengah dari kematian. Kita bersyukur kepada Allah. Untuk syukur kita seperti apa? Ya kita dengan berdoa. Berdoa setelah bangun dari tidur. Doanya seperti apa? Ini doanya. Faqul 'inda dzalik alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azumatu wasultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillah rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kullimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma bik asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'atana fi hadzal yaum ila kulli khair wa na'udzubika an najtariha fihi su'an aw najurruhu ila muslim aw yajurruhu ahadun ilaina. Nas'aluka khairu hadzal yaum wa khairu ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Jadi itu merupakan doa bangun dari tidur, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah setelah dibangunkan dari tidur kita, maka kita membaca doa tersebut. Yang mana arti dari doa itu merupakan ya kita memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan pada kami, dan kepadanya kami akan kembali. Kami bangun di pagi hari dan kerajaan adalah milik Allah. Kebesaran dan kekuasaan adalah milik Allah. Kemuliaan dan kekuatan adalah milik Allah, Tuhan seluruh alam. Kami bangun di atas fitrah Islam, di atas kalimat keikhlasan, di atas agama Nabi kami Muhammad SAW, dan di atas agama ayah kami Ibrahim yang hanif muslim dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya Allah, denganmu kami memasuki pagi, denganmu kami memasuki petang, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, dan kepadamu kami akan kembali. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar engkau membangkitkan kami pada hari ini untuk setiap kebaikan, dan kami berlindung kepadamu dari melakukan keburukan pada hari ini untuk membawanya kepada seorang muslim atau seseorang membawanya kepada kami. Kami memohon kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan yang ada di dalamnya. Jadi, itu arti dari doa tersebut. Jadi, kita jangan lupa, termasuk ketika akan tidur berdoa. Sesudah bangun tidur juga berdoa. Itu bentuk syukur kepada Allah. Kemudian juga bentuk minta perlindungan kita kepada Allah di hari itu. Karena setelah bangun tidur, kita akan membalam buana. Kita mencari penghidupan, mencari ma'isyah di muka bumi. Tentunya banyak sekali halangan, rintangan, bahaya. Maka kita sebagai hambanya Allah berlindung kepada Sang Pencipta, kepada Allah, untuk berlindung dari segala mara bahaya yang ada di bumi ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Lain daripada itu juga merupakan perintahnya Nabi. Nabi juga perintah kepada kita. Artinya, ketika kita mengerjakan, maka kita mencontoh perbuatannya Nabi dan kita mendapatkan pahala sunnah karena mengikuti sunnahnya Nabi. Berikutnya,
Fa idza labista thiyabaka fanu bihi imtithalu amrillahi ta'ala fi satril auratika. Jadi ketika kamu memakai pakaianmu, niatkan untuk menjalankan perintah Allah dalam menutupi auratmu. Ya. Jadi sebagaimana diterangkan gitu, kalau nggak salah di dalam surat An-Nisa, terangkan bahwasanya ya kita itu harus menutupi aurat. Jadi ketika kita berpakaian, niatkan untuk menjalankan perintah Allah dalam menutupi aurat kita. Auratnya perempuan, ya itu yang hanya boleh tampak adalah wajah dan telapak tangan. Begitupun laki-laki juga, supaya pakainya menutupi aurat. Jangan sampai salah niat. Jangan sampai kita berpakaian ini niatnya untuk sombong, pamer kepada orang lain, pamer kepada manusia, sehingga kita digolongkan orang-orang yang sombong, yang mana orang yang sombong kata Allah dalam hadisnya Nabi, orang yang sombong itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga walaupun gitu, walaupun hanya baunya saja dia tidak mendapatkan, tidak akan bisa mencium baunya surga. Itu orang yang sombong. Jadi Faizal labis baka fani bihim tikalam rillahi ta'ala fi sabri auratika. Ketika kamu memakai pakaianmu, niatkan untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala dalam menutupi aurat. Jadi ketika bangun tidur dan berdoa, lalu berikutnya kita akan memakai pakaian, akan niatkan untuk menjalankan perintah Allah dalam menutupi Allah, baik perempuan maupun laki-laki. Jangan sampai kita salah niat, tidak niat karena Allah, namun niat untuk sombong. Jadi orang yang sombong di dalam pakaiannya, di dalam perilakunya, maka itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Bahkan orang yang sombong, ya di hadis Nabi tidak akan bisa mencium baunya surga. Artinya dia berada di dalam neraka. Orang yang sombong mencium bau surga saja tidak, apalagi masuk ke dalam surga. Berikutnya, wahdar ayakuna kusduka min libasika mura'atal 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 khalqi fatah syaro. Dan ini peringatan. Jadi hati-hati, jangan sampai tujuanmu dari berpakaian adalah untuk pamer kepada manusia sehingga kamu menjadi orang yang rugi. Orang yang rugi, nah, seharusnya dengan berpakaian, tutupi aurat, menjalankan perintah Allah dapat pahala. Ternyata sebaliknya dihukumi mendapatkan dosa karena kesombongan dalam berpakaian. Baik, nah itu tadi adalah hadis tentang adab atau bab tentang adab bangun dari tidur. Jadi setiap manusia itu pasti mengalami yang tidur, kemudian mengalami bangun, maka setiap aktivitas kita itu semua ada adabnya. Jadi Nabi Muhammad SAW berinci di dalam membimbing umatnya, termasuk ketika bangun dari tidur dibimbing seperti ini caranya, seperti itu caranya, sehingga umatnya ini digolongkan menjadi umat yang terbaik. Karena Nabi kita pun Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terbaik. Jadi maka seyogyanya kita sebagai umatnya selalu sholawat kepada beliau,
sehingga menjadi umat yang beruntung dan mendapatkan surga sisi Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.